perasaan ingin menambah pengalaman hidup, juga perasaan ingin berbagi ya kepada orang lain. Dan ketika saya berbagi, saya merasa ada satu kelebihan yang bisa saya dapatkan gitu. Mungkin secara materi saya tidak mendapatkan banyak, cuman dengan jadi volunteer saya mendapatkan banyak hal lain yang di luar dari materi itu. Saya sendiri menjadi relawan untuk anak-anak disabel, tapi malah saya sendiri sekarang yang mengalami ini gitu. Nah itu saya ngerasa mungkin saya kualat ya. Dulu tuh saya sering gampang banget bilang, ayo semangat, ayo pasti kau bisa gitu. Saya sangat mudah menyemangati orang lain ketika kita tidak mengalaminya gitu. Dan sekarang saya mengalami sendiri gitu. Ketika saya mengalami sendiri, it's not that easy gitu, nggak gampang gitu. Saya selalu berpikir rumah itu apa sih gitu, rumah itu di mana sih gitu. Karena saya merasa saya dulu tinggal di Bogor, keluarga saya dari Bogor. Dan 23 tahun yang lalu saya pindah ke Bali, rumah saya di Bali. Kemudian saya pindah ke Tajikistan, saya merasa rumah saya di Tajikistan. Dan ketika saya menjalani perjalanan ini dengan teman-teman disabel sebelumnya di Tajikistan, dengan teman-teman pengusaha kecil di atas gunung, dimanapun itu berada, ketika kita merasa nyaman ada di situ, itu adalah rumah. Jeff Kristianto, seorang desain interior yang mempunyai ketertarikan dalam bidang kuliner, yang kemudian membuka usaha rumah makan bersama 2 orang rekannya dari etnis yang berbeda. Jadi warung-warung ini saya berdirikan 9 tahun yang lalu sama teman saya Gunawan dan Inyo. Sebenarnya sih karena dulu itu kita senang kumpul bareng, terus sering keluar makan-makan bareng. Lama-lama, wah kayaknya keluar uangnya banyak banget ya gitu. Akhirnya kita berpikir kenapa nggak kita bikin warung sendiri, daripada kita keluar makan, baru kita nyari uang sendiri gitu. Terus kita undang teman-teman untuk makan di sini. Kita semua tiga-tiganya nggak ada yang punya background restoran sebenarnya, nggak ada yang di F&B, tapi kita semua punya passion di makanan. Saya minta resep-resep dari mama saya, itu pun juga dengan teman-teman saya. Jadi resep-resepnya dari orang tua kami, lalu kami modifikasi sedikit agar bisa masuk ke pasar yang ada di Bali ini. Gitu. Basicnya ini makanan Indonesia. Kalau saya karena backgroundnya Indonesia peranakan, jadi saya banyak menyajikan makanan khas Indonesia peranakan seperti ayam bakar, ayam goreng, terus lalu ada udang belimbing. Bilang kalau teman saya karena dia datangnya dari Gorontalo, dia banyak bawa makan Sulawesi. Dan teman saya satu lagi dari Bali. Jadi kita lengkap, ada Balinya, ada Sulawesinya, ada Chinese Indonesian-nya. Gitu. Semua non MSG, itu komitmen kita. Itu tidak hanya di mulut aja, tapi juga sampai pemilihan bahan ya. Misalnya kalau kita ada bahannya pakai saus tiram atau kecap, kita cek apa kecapnya ada MSG-nya apa enggak. Tak hanya rumah makan, Jeff juga sukses dalam usahanya yang bergerak di bidang kerajinan tangan dan usaha kecil menengah. Sampai akhirnya dia dipercaya untuk memberikan pelatihan UKM di Bali. Selama ini saya sudah banyak memberikan pelatihan-pelatihan. Sebelum saya ke Tajikistan, lebih ke tentang pengembangan usaha. Jadi bagaimana memulai usaha dari nol, bagaimana kita bisa memilih jenis usaha yang cocok buat kita, sehingga bisa kita pakai untuk masa depan kita nantinya. Lebih ke tentang pengembangan usaha, pasarnya lebih ke kalangan kecil dan menengah, sudah tidak lagi ke mikro, lebih ke tentang bagaimana menemukan identitas usaha, bagaimana produk development yang baik, lalu bagaimana juga cara mengelola bisnis dari segi keuangannya, menghitung costing dan pricingnya, dan sampai persiapan ke pameran. Kesuksesan Jeff dalam usahanya serta ketekunannya untuk memberikan pelatihan-pelatihan dalam bidang usaha kecil menengah membuat sebuah organisasi yang bernama BEDO atau Bali Export Development Organization menunjuknya sebagai ketua.
Hello, my name is Chris. I'm one of the founders of the Business and Export Development Organization, BIDO. The first time I met Jeff was roughly 10 years ago. He was one of the participants in our Euro-Bali Export Network program, which was focusing on helping building capacity among Indonesian SMEs, small medium enterprises. And Jeff really already astonished me at that time because he had a fantastic program on how to make products with disabled people. So even the blind people were able to make unique products, at that time Christmas ornaments. And I was so impressed by Jeff because I've never seen that here, that somebody really is not only focusing on making profit, but actually doing a social enterprise. Yeah, so I think for me, Jeff was always one of the key examples as a social entrepreneur. Awalnya saya tinggal di desa, terus pertama ke kota dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh yayasan dan juga didampingi oleh Pak Jeb itu. Atas bimbingannya Pak Jeb sehingga dia menjadi istilahnya volunteer sebagai pengajar juga, akhirnya sekarang bisa lebih ngerti jadinya. Kalau dari mental ya saya sih merasa lebih percaya diri sekarang. Karena bagaimana awalnya saya dulunya masih berusaha beraktivitas terus mengalami kecelakaan sehingga seperti ini, dan awalnya emang nggak terima, tapi setelah bertemu dengan Pak Jeb, dia memberikan bagaimana motivasi bahwa kita hidup memang berbeda. Kita hidup berbeda, tapi jangan dibeda-bedakan seperti itu. Dan dituntut lebih percaya diri. Awalnya karena waktu itu saya di bisnis mempekerjakan karyawan tunanetra sebenarnya. Kebetulan VSO ketika mereka kerja di Indonesia, mereka sedang punya program pemberdayaan masyarakat disabilitas masuk ke dunia kerja. Sehingga mereka melihat perusahaan saya dan mereka akhirnya kenal saya. Saat itu mereka mau mengirim volunteer untuk saya sebenarnya, untuk perusahaan saya. Cuma karena saya pikir kalau hanya untuk perusahaan saya saja, impact-nya nggak banyak, saya kenalkan ke organisasi. Jadi impact-nya bisa lebih luas untuk memperkenalkan akses ke dunia kerja bagi disabilitas ke semua pengusaha-pengusaha yang ada di dalam BIDO. Setelah berlanjutnya waktu, saya malah tertarik menjadi volunteer itu sendiri. Akhirnya ketika VSO mengumumkan tahun 2010, mereka membuka peluang untuk orang Indonesia menjadi relawan internasional. Saya ikut mendaftar dan saya menjadi salah satu orang Indonesia pertama yang dikirim VSO untuk menjadi relawan di luar negeri. Setelah beberapa waktu Jeff menjadi ketua BIDO, Jeff mulai mengenal VSO atau Volunteer Services Overseas yang membuka jalan bagi Jeff untuk menjawab rencana besar Tuhan baginya. Di saat itu saya terpanggil untuk menjadi volunteer ke luar negeri karena saya merasa itu juga bisa membawa nama Indonesia ke negara lain. Nah, saya sebagai volunteer angkatan pertama yang dikirim oleh VSO ke luar negeri. Di tengah keinginannya menjadi relawan bersama VSO, Jeff mendapat kritikan dari beberapa orang rekannya. Orang-orang beranggapan bahwa Jeff mengalami depresi dan menjadi relawan adalah pelarian baginya. Kalau dibilang depresi, mungkin ada kali ya, karena setelah saya pengalaman tanya teman-teman yang jadi volunteer, kebanyakan 1-2 pernah punya masalah di dalam hidupnya gitu. Dan saya pikir setiap orang punya cara tersendiri untuk mencari jalan keluar. Mungkin di saya ada depresi yang saya nggak rasakan ya. Mungkin saya tidak menyadari itu. Tapi saat itu saya merasa kejenuhan dengan tinggal di Bali. Saya merasa kegiatan yang saya lakukan dalam berbisnis sampai lebih dari 12 tahun membuat saya terjebak dalam rutinitas. Dan saya pikir ini saat yang tepat untuk saya untuk keluar dari rutinitas ini dan bisa dapat pengalaman baru dan bisa juga kalian sekaligus traveling. Akhirnya, Tajikistan menjadi negara di mana Jeff dikirim untuk menjadi relawan. Menjadi relawan seorang diri di negeri yang asing untuk Jeff tentunya tidak mudah. Dan ada beberapa hal yang harus Jeff lakukan
untuk bisa beradaptasi dengan masyarakat di sana. Waktu awalnya saya ada infantry training, itu pelatihan dari BSO-nya tentang kondisi negara. Jadi persiapan saya di sana, terus belajar bahasa Tajik. Kemudian setelah 1 minggu di training, saya langsung ditempatkan di kota yang tempat saya harus bekerja. Itu saya sendiri di sana, hanya didampingi oleh program lokal, jadi dari orang lokalnya. Di sana saya membantu para pengrajin untuk bisa meningkatkan kapasitas produksinya, untuk bisa meningkatkan desain, lalu mencari pasar dalam untuk produk-produk mereka. Seiring berjalannya waktu, aktivitas yang Jeff lakukan sebagai relawan di Tajikistan membuatnya merasa bosan dan jenuh dengan rutinitasnya. Jeff berpikir untuk mencari suasana baru di tempatnya bekerja di sela-sela waktu luangnya menjadi relawan. Ketika musim dingin sudah selesai, masuk musim semi, saya memutuskan kayaknya saya mau jalan-jalan ke Garam Chasma. Garam Chasma itu tempat pemandian air panas. Itu kurang lebih 2 jam dari kota yang tempat saya tinggal. Karena bosan di kota Garam Chasma itu, karena kecil sekali tempatnya, dan pemandian air panas cuma ada 1, saya dikasih tahu sama seorang di hotel kalau ada pemandian lagi yang belum dieksplor di sana. Akhirnya saya naik ke atas gunung, saya cari. Kemudian saya tersesat di atas gunung dan saya bingung nyari jalan pulangnya. Begitu mau pulang, ternyata saya bingung, saya kehilangan orientasi gitu. Akhirnya saya berpikir saya mencari sungai. Ketika saya nyusurin sungai, ternyata saya nggak ada langsung di sungai. Saya ada sekitar 10 meter di atas sungai, di atas tebing. Jadi saya menyusuri tebing itu yang dengan jalan cuma sempit cuma 1 meter gitu. Saya nyusurin, saya pikir saya akan tiba di bawah sungainya gitu. Ketika saya sudah jalan jauh, ada celah sekitar 2 meter yang nggak ada jalan setapaknya. Kemudian saya memutuskan, aduh ini kalau saya balik lagi kan jauh banget gitu. Lagi pula saya juga nggak tahu jalan pulangnya. Dan saya memutuskan untuk mencoba merayap. Jadi saya pegang bibir tebing, saya jalan nyamping gitu. Ternyata ketika saya ada di tengah-tengah celah itu, batu yang saya pijak tuh lepas gitu. Jadi saya bergelantungan di atas tebing. Ketika bergelantungan itu saya udah stres sebenarnya karena saya tahu ini bakal jatuh gitu. Dan saya lihat ke bawah, itu jurangnya sekitar 10 meter. Dan itu sungainya berbatu-batu gitu. Dan saya udah ketakutan, jadi saya cuma minta tolong Tuhan aja gimana saya bisa keluar dari sini. Karena tangan saya basah, akhirnya saya mencoba cari pegangan lain. Saya pindah ke pohon. Ketika saya pegang pohon itu malah pohon itu rubuh gitu. Jadi setelah pohon rubuh, saya langsung jatuh ke dalam jurang itu atas 10 meter. Ya, ketika jatuh saya berteriak, Bapak, Yesus save my soul, gitu. Please save my soul. Sampai saya masih di bawah pun saya masih teriak-teriak itu, please Jesus save my soul. Ketika sampai di bawah, saya masih masa ketakutan gitu. Tapi saya cek tangan saya nggak apa-apa, kaki saya nggak apa-apa. Tapi ketika saya coba untuk bangun, ternyata punggung saya sakit banget gitu. Punggung saya sakit banget, sehingga saya harus mencari dinding untuk saya bisa berdiri. Dan saya cari batang pohon yang kering untuk bantu saya untuk berjalan. Jadi ternyata ketika saya jatuh, kaki dan tangan saya nggak patah, cuman punggung saya kena batu dan ada bagian yang terkena. Pelan-pelan saya jalan menyusuri sungai itu, tapi dengan menahan sakit ya. Setiap 10 menit saya berhenti, saya mengumpulkan tenaga lagi sambil saya terus berdoa gitu agar Tuhan menyelamatkan saya. Dan saya berdoa biar bisa keluar sebelum gelap gitu. Karena kalau sudah gelap, saya takut nanti ada binatang-binatang gitu yang saya nggak bisa hadapin gitu. Ya puji Tuhan, tapi akhirnya saya bertemu dengan seorang petani yang membantu saya membersihkan luka-luka. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit oleh atasan saya di sana. Setelah saya di ronsen, ternyata saya ada patah di tulang punggung. Kemudian dokter nyatakan saya harus dibawa ke ibu kota untuk operasi karena tidak ada fasilitas operasi di kota Korok. Akhirnya saya dibawa ke ibu kota, namanya Dusambe.
Saya dicek lagi dengan dokter di sana, ternyata dokter Dusanbe pun tidak bisa menangani saya. Saya harus dievakuasi ke Turki. Saya dibawa dengan pesawat komersial. Ada 9 kursi pesawat di booking untuk saya. Kursinya dilipat-lipat, terus saya ditaruh di atasnya pakai tandu, kayak stretcher. Sampai di Tajikistan, di Istanbul, saya langsung cek ke sana dan saya nyatakan harus operasi gitu. Saya tanya ke dokter, berapa lama ini bisa sembuh langsung gitu. Oh, dia bilang ini hanya operasi kecil kok, 5 hari kamu bisa pulang gitu. Saya langsung tanda tangan, karena saya nggak ada keluarga, nggak ada teman, saya sendirian di sana. Jadi saya tanda tangan surat operasi, saya mau dioperasi gitu. Ternyata ketika selesai dioperasi, ketika saya dibangunkan dari bius, ternyata kaki saya itu sakit banget gitu. Saya bilang ke dokter, dok, kaki saya sakit banget gitu. Dan dokternya kaget, kalau harusnya tidak seperti itu kejadiannya. Lalu dokter langsung membius saya lagi, dan saya dioperasi kedua. Di MRI lagi, terus lalu dioperasi kedua. Ternyata ada satu skrup, saya dipasang seperti tangga titanium untuk menahan tulang yang rusak. Dan satu skrup itu sebenarnya dia salah posisi. Jadi dokter harus mengendurkan skrup itu. Dan itu efeknya adalah kaki saya lumpuh itu. Jadi setelah dioperasi, saya tidak bisa merasakan kaki saya nggak bisa bergerak. Dan saya merasa jadi disable sebenarnya gitu. Kini Jeff kembali pada aktivitasnya di Bali. Namun ada satu kondisi yang sangat berbeda dari sebelum dia menjadi relawan. Kini Jeff mengalami kondisi yang sama dengan orang-orang yang selama ini dia bina. Jeff menjadi penyandang disable. Tetapi hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk terus melanjutkan usahanya bersama teman-temannya dan tetap aktif memberikan pelatihan UKM pada penyandang disable dan bisa memotivasi mereka. Pelatihan di Puspaji, dulu namanya Yakum. Yakum itu salah satu yayasan untuk penyandang disabilitas yang ada di Kota Bali. Jadi waktu saya mengikuti pelatihan yang ada di Yakum, yang sekarang sudah namanya diganti menjadi Puspadi Bali, disitulah saya kenal sama Pak Jeff. Terus mengikuti setiap pelatihan, pelatihannya itu pelatihan singkat selama 3 bulan. Judul pelatihannya soft skill training singkat menuju dunia kerja. Dan di situ kita ada 13 orang dan semuanya tuh penyandang disabilitas, nggak ada yang non disabilitas. Gitu. Saya kerja di Puspadi Bali. Puspadi Bali adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang alat bantu jalan bagi penyandang cacat fisik dan lansia. Puspadi Bali adalah pusat pemberdayaan penyandang disabilitas Indonesia di Bali yang membantu teman-teman yang mengalami keterbatasan alat bantunya seperti itu. Dan saya bekerja sebagai petugas lapangan, di samping juga sebagai koordinator program untuk bahasa Inggris hard and soft skill. Kalau dulunya Pak Jeff yang menjadi koordinatornya, setelah berjalan beberapa tahun, jadi saya yang mengambil alih kegiatan tersebut. Seperti itu. Pasca kejadian yang menimpanya yang menjadikan kondisinya tidak sesempurna dulu lagi, Jeff tetap dikelilingi oleh teman-teman yang selalu mensupportnya dalam setiap kondisi. Hal tersebut mempermudah langkahnya untuk terus berkarya di tengah keterbatasannya. Saya udah kenal Jeff itu 12 tahun. Bagi saya Jeff itu apa ya? Manusia kreatif ya. Jadi kalau misalnya kepalanya dibelah gitu, mungkin isinya hal-hal yang seru gitu. Yang kita mungkin nggak pernah kepikiran gitu. Dan satu lagi sih dari dia itu yang sangat kelihatan rasa untuk berbagi gitu. Jadi ilmunya dia nggak simpen sendiri gitu. Jadi dia suka sharing atau mungkin sekarang dia jadi volunteer gitu. Jeff tidak hanya mendapatkan support dari teman-temannya saja, tetapi juga dari Christian Fritz, seorang founder Bedo, yang menyambut dengan baik kembalinya Jeff bersama Bedo.
And since then, he was a volunteer for 2 years in Tajikistan. Now he's back with Speedo, which we're really proud to have him back. And now he's already planning for his next engagement in Africa, to work in a prison, to help the prisoners to develop new products and build their capacity there. So for me, Jeff is really one of the key leading examples in Indonesia of a social entrepreneur and a person that really puts other people's needs on top of his own. So I'm really proud to work with Jeff, and he's really an inspiring person for me. Jeff selalu hidup berpindah-pindah. Dengan kreativitas yang dimilikinya, Jeff tidak pernah merasa puas hanya berada di suatu tempat. Dia selalu ingin mengembangkan potensi yang ia miliki dan berbagi pengalaman serta pengetahuan kepada orang lain di berbagai tempat. Saya selalu berpikir rumah itu apa sih gitu, rumah itu di mana sih gitu. Karena saya merasa saya dulu tinggal di Bogor, keluarga saya dari Bogor, dan 23 tahun yang lalu saya pindah ke Bali, rumah saya di Bali. Kemudian saya pindah ke Tajikistan, saya merasa rumah saya di Tajikistan. Saya berpikir di mana sih sebenarnya rumah itu gitu, karena saya selalu pikiran saya ingin pindah-pindah terus gitu, karena saya tidak pernah nyaman di satu tempat. Ketika saya sudah settle di Bali, saya ingin keluar dari Bali gitu. Dan ketika saya menjalani perjalanan ini dengan teman-teman disabel sebelumnya, di Tajikistan dengan teman-teman pengusaha kecil di atas gunung, dan hati saya jatuh dengan mereka gitu. Saya merasa rumah saya adalah sebenarnya ketika saya bersama-sama mereka, ketika saya melayani, ketika saya merasa bahagia ya. Rumah itu adalah tempat di mana kita merasa nyaman. Dimanapun itu berada, ketika kita merasa nyaman ada di situ, itu adalah rumah. Sebagai salah satu dari kisah perjalanan Jeff Kristianto, diceritakan dalam sebuah buku yang berjudul God, Do You Speak English? Buku pertamanya tersebut mendapat apresiasi dari Anies Baswedan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah.